Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummahat, tidak jarang kita melihat teman-teman kita di acara tertentu dia memakai jilbab. Tapi di kesempatan lain ia tidak menggunakan jilbab. Atau ketika keluar rumah ia selalu menggunakan jilbab. Tapi kalau di rumah ya tidak menggunakan jilbab gitu. Di rumah boleh memang tidak menggunakan jilbab, tapi dilihat dulu siapa yang ada di rumah. Sahabat, jilbab itu bukan tren berpakaian, tapi jilbab adalah perintah agama, perintah Allah. Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 dengan tegas dan gamblang. Ayat ini menjelaskan kapan jilbab itu harus digunakan dan kapan jilbab itu boleh dilepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna. Al-ayah. Dari ayat tersebut, tafsir Ahkamul Quran dan Ibnu Katsir menjelaskan orang-orang yang boleh melihat aurat kita, artinya kita boleh melepas jilbab ketika bersama orang-orang ini. Siapa orang-orang itu? Pertama, suami. Khusus suami boleh melihat seluruh tubuh istrinya. Selain suami ada batasan-batasannya, nanti kami jelaskan. Yang kedua, ayah dan kakek. Yang ketiga, anak laki-laki baik anak kandung maupun anak tiri dari suami. Dan keturunannya atau cucu ya. Yang keempat, saudara laki-laki baik sekandung maupun seayah atau seibu dan keturunannya. Kelima, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan dan keturunannya. Bukan keponakan dari suami ya sahabat. Kalau ponakan dari suami itu bukan mahram. Yang keenam, paman, saudara laki-laki ayah atau saudara laki-laki ibu. Kalau paman dari suami itu juga bukan mahram. Jadi kalau ada paman dari suami, kita harus menutup aurat kita, harus tetap menggunakan jilbab. Nah, begitu juga kalau salaman dengan paman kita sendiri atau saudara dari ayah atau ibu kita, itu wudhu kita tidak batal. Tapi kalau salaman dengan paman dari suami, itu wudhunya menjadi batal. Yang ketujuh, ayah mertua dan kakek mertua. Yang kedelapan, menantu. Kesembilan, sesama perempuan, semua perempuan. Kesepuluh, pelayan laki-laki yang tidak memiliki minat terhadap perempuan atau tidak memiliki keinginan untuk menikah. 11, anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Sahabat, kalau suami boleh melihat seluruh tubuh kita, tapi selain suami yaitu mahram, yang lain itu ada batasannya. Menurut Malikiyah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, perempuan itu di hadapan mahramnya yang boleh kelihatan adalah kepala, leher, kedua tangan, dan kaki. Dalilnya, wa amama maharimiha jami'u jasadiha ghairul wajhi wal atrafi wa hiya ra'su wal unuku wal yadani warijlani. Namun menurut kitab Kasyifatus saja, perempuan di hadapan mahram atau sesama perempuan itu yang boleh kelihatan adalah dari pusar sampai lutut. Dalilnya wa auratul hurrati wal amamati inda maharimaha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Itu menurut kitab Kasyifatus saja. Berarti walaupun di rumah dan hanya bersama mahram, jangan pakai hot pants yang sahabat ya, kan sampai lutut auratnya. Jadi sahabat, kalau misalnya suami akan mengajak adik laki-laki atau ipar ya, atau keponakan laki-lakinya untuk tinggal serumah dengan kita, kita harus pertimbangkan dengan baik-baik. Karena mereka itu bukan mahram. Kalau mereka tinggal serumah dengan kita, maka kita harus terus-menerus menutup seluruh aurat kita meskipun di dalam rumah. Berbeda dengan adik kita sendiri atau ponakan kita sendiri.
Adik suami itu ipar dan ipar adalah maut. Kata judul film ya sahabat ya. Begitu pula jika kita bermaksud mengadopsi anak dari ponakan. Kalau anak perempuan ya adopsi ponakan suami. Kalau mau adopsi anak laki-laki, adopsi ponakan kita. Jadi tidak membatalkan wudhu dan tidak mengharuskan kita menutup aurat terus-menerus di dalam rumah. Kesimpulannya sahabat, selain orang-orang yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 dilarang melihat aurat kita. Artinya dimanapun dan kapanpun kalau ada orang yang bisa melihat kita selain mahram, kita harus menutup aurat dan berjilbab. Apapun alasannya, baik peraturan BPIP atau perintah presiden sekalipun, kita harus tetap berjilbab. Begitu ya sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.